Oke geng, kita melanjutkan video yang keempat ya. Langsung saja ada Adi terkoreksi 4% di harga 272. Untuk Adi ini oke, wait. Secara teknikal daily dia kurang menarik ya, ada potensi koreksi terlebih dahulu ke harga 260 apabila dia jebol garis oranye ini. Garis coklat apa oranye sih? Ya gitulah. Jadi support terdekat dia di 270. Kalau jebol 270 lanjut ke 260. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya Adi, memang ada potensi koreksi dulu ya. Tapi ini koreksi sehat kok. Dia bikin pola yang bagus juga. Dia bikin pola. Nah, itu lanjut naik gitu ya. Bagus ini polanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka Adi, tunggunya di 260-an sampai 250. Itu Adi ya, secara teknikal daily. Kalau kita lihat dari technical weekly, Adi ini memang potensi naiknya tinggi nih. Potensi naiknya tinggi. Terdekat dia 280 sampai dengan 290. Kalau jebol itu ya udah terbang dia sampai mana? Sampai 300 mungkin atau 350 itu bisa. Tapi ingat, ini kan technical weekly, jadi nggak mungkin 1 hari 2 hari langsung terbang gitu, nggak mungkin. Bisa jadi 2 minggu 3 minggu 1 bulan pun bisa gitu. Tapi bagus kok, MACD dan RSI nya pun bagus, ada potensi memang lanjut naik kalau dari weekly. Namun untuk hari besok, hari Selasa, ini potensi koreksi dulu ya, koreksi sehat kok. Itu untuk Adi. Lanjut ada DMR, dia terkoreksi 3% di harga 1010. ADMR ya, secara technical weekly dia berada di support sekarang. Support dia itu ada di angka 1000 ya, weekly ini. Jadi untuk ADMR itu nggak boleh jebol 1000, ini wajib naik pada minggu besok ya. Misal dia jebol 1000 terus balik lagi closing di atas 1000, itu masih aman, dan pada minggu besok ini memang wajib hijau kalau mau menarik ya. Kalau mau merusak chartnya ya silahkan, itu terserah bandar. Yang jelas untuk ADMR memang agak kurang oke di saat sekarang. Secara teknikal daily pun dia kurang oke, MACD dan RSI nya pun rusak ya. Jadi teman-teman boleh pantau angka 1000 sampai dengan 980, itu kalian pantau. Kalau angka tersebut jebol ya boleh di skip dulu ya, boleh di skip dulu. Om saya mah pengen nyicil terus sampai kiamat, ya itu silahkan, terserah, duit kalian kan bebas. Kalau saya sendiri, jika dia jebol ini garis hijau 985 atau 980, lebih baik di skip terlebih dahulu. Namun misal ketika dia di 980 mantul gitu, ya itu bagus, wajib mantul lah. Mungkin kalian yang mau beli silahkan di angka sekarang sampai 985 SL kalau dia closing di bawah 985. Itu aja untuk ADMR. Lanjut ada Dewa, terkoreksi 2% di harga 220. Untuk Dewa secara teknikal daily dia kurang menarik ya, dia jebol support juga, MACD dan RSI pun kurang oke. Potensi turun kemana Om? Potensi ini turun ke 216 sampai 214 ya untuk Dewa. Kalau jebol 216 ya itu lanjut sampai 210, bahkan sampai 200 lagi. Itu untuk Dewa, harap berhati-hati ya. Semoga aja dia nggak turun. Tapi MACD dan RSI nya kurang oke ini untuk Dewa. Jika kita lihat dari technical weekly pun, Dewa sudah beresiko ya teman-teman. Kalian mungkin kalau suka Dewa pantau aja di 214 dulu. 214 sampai 210 itu area belinya, silahkan di situ. SL kalau jebol 210 gitu dulu. Jadi jangan kalian beli di angka sekarang ya. Namun ini technical weekly pun dia sudah beresiko, hati-hati aja. Buat kalian yang mau swing pun udah nggak bisa di sini. Paling scalping pun scalping pendek aja di Dewa ini ya. Hati-hati, 214 sampai 210 kalau mau tunggu aja. Lanjut ada Footer,
dia menguat 6% di harga 168. FUTR ini udah apa belum sih? Wah, FUTR ini udah skip aja lah ya, udah terlalu tinggi nih untuk FUTR. Buat teman-teman yang belum punya barang pun saya nggak menyarankan kalian membeli. MACD dan RSI pun sudah sangat di pucuk ya. Walaupun kok misal besok om lanjut naik ini ya silakan, itu kan terserah bandar ya. Saya punya ilmunya kayak gini, menurut ilmu saya ini udah beresiko ya wis. Walaupun memang dia masih punya target sampai 180 bahkan 200 gitu, karena dari technical weekly MACD dan RSI nya pun masih cakep ya untuk footer ini. Tapi tidak disarankan untuk membeli di harga sekarang kalian ya, karena berbahaya teman-teman, udah sangat dipucuk juga tuh kan, pucuk. Boleh beli di mana berarti? Di 150-an aja lah, di 150 sampai 140-an kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih ya udah skip. Masih banyak kok saham yang menarik, masih banyak. Jadi nggak usah berpatokan ke saham yang ini yang udah naik terus gitu. Oke, lanjut ada JAS, dia terkoreksi 8% di harga 104. Jasnita, oke, Jasnita koreksi sehatnya dia, pantau harga 100 sampai 98 itu area support yang tidak boleh dijebol oleh JAS. Apabila dia jebol 100 sampai 98 maka ada potensi lanjut ambrol sampai 90 bahkan 85. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya JAS pun dia kurang menarik ya, kurang menarik karena sudah di atas juga itu secara technical daily. Apabila kita melihat dari technical weekly memang masih strong ya untuk JAS ini, tapi weekly ini mungkin 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan masih potensi lanjut naik. Nah paling gini aja teman-teman, kalian kalau memang mau nyoba JAS boleh antri deket-deket 100 aja, antri deket 100 ya, bikin area beli misal di 103 sampai 100 atau 102 sampai 99. SL nya tetap di 97, SL dia di 97, jadi nggak boleh jebol 98 untuk Jasnita ini. Jadi ini nggak boleh jebol ya. Semoga aja setelah dia koreksi sekali lagi dia mantul di situ dan lanjut naik sampai 120, itu semoga aja ya. Kalau mau silahkan tunggu di deket-deket 100 kayak gitu untuk Jasnita. Lanjut ada KLBF, dia terkoreksi 3,50% di harga 1385. Untuk KLBF ini wajib hijau pada minggu besok ya. Secara technical daily dia sebenarnya menarik, MACD oke, RSI pun oke. Dia ketahan di support warna hijau atau di garis warna hijau itu di 1385. Jadi pada minggu besok atau hari Selasa besok malah ini wajib hijau dan tidak boleh melanjutkan candle merah. Kalau dia melanjutkan candle merah maka pantau saja di 1350, 1340 gitu untuk KLBF ya. Jadi wajib hijau ini karena dia udah naik koreksi terus dia lanjut naik harusnya ini, kalau niat bandarnya. Kalau nggak niat skip aja ya. Kalau melihat dari technical weekly pun dia sebenarnya kurang oke, MACD dan RSI pun kurang oke. Hati-hati lah ya, hati-hati. Ini kondisi kayak gini lagi di tengah-tengah juga antara naik dan turun, antara hidup dan mati. Ya kalian tinggal milih, mau nunggu dia mati dulu atau mau di tengah-tengah dengan kebimbangan. Itu bebas, terserah kalian. Itu kalau memang patokannya technical weekly ya. Kalau patokannya technical daily ya besok boleh kalian cicil di angka sekarang sampai 1350. SL apabila jebol 1340. Dan besok wajib hijau dengan target kenaikan terdekat ke 1400. 1400 jebol lanjut 1430, 1440. Kalau jebol 1440 lanjut sampai 1500. Tapi itu swing paling. Kalau sampai 500 itu swingnya. Ya Allah, untuk KLBF seperti itu. Lanjut ada kepik, dia terkoreksi 2% di harga 204. Ini untuk Thanos ini keren juga ya, digoreng terus.
Untuk Thanos dia sekarang sedang berada di garis supportnya di 204. Ini pun antara hidup dan mati ya untuk Thanos ini. Hati-hati juga seperti KLBF tadi, sedang berada di tengah-tengah antara naik atau turun gitu. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya si Thanos ke peak ini agak kurang menarik ya. Kalau saya sendiri memang lebih menyarankan tunggu di bawah 200 ya, sekitar 190 ke atau 185 itu enak ya. Kalau tunggu di angka sekarang memang kurang enak. Walaupun secara technical weekly si kepik ini masih strong uptrend ya. Uptrend ini ya kan, tuh uptrend. Dia sempat downtrend di sini. Dia sempat downtrend turun gitu, trennya itu turun, tapi dia sudah rebound atau reversal juga ini. Dan MACD RSI nya pun cakep untuk ke peak. Memang masih ada target dia dengan target kenaikan terdekat ke 220 lagi sampai 240. Oke, bagus sih, bagus, ada potensi memang, tapi tunggu koreksi dulu ya. Di bawah 200 aja kalian cicil boleh, under 200. Oke, itu aja untuk ke peak dengan embel-embel sponsor Trump dan masuk MSCI, walau aslinya nggak layak cuma dipaksakan masuk. Bodoh amat Nasrul. Oke, MDKA terkoreksi 2% di harga 2220. Angel tenan iki wah. Minusnya 2,20, harganya 2220. Ada apa ini dengan angka 2 ini? Oke. Secara technical weekly MDKA sedang berada di support. Ini nggak boleh lanjut turun berarti minggu besok ya. Nggak boleh lanjut turun. Tapi kalau misal kok besok turun, yaitu potensi terdekat dia ke 2150 ya. 2150 atau 2120. 2100 lah angel tenan. Sampai situ ya. Kalau jebol ya udah lanjut ke 2000 lagi untuk MDKA. Secara technical weekly MACD dan RSI nya pun sebenarnya kurang oke. Namun ini dia sedang membuat pola naik turun naik turun. Nah, semoga aja besok lanjut naik ya. Kayak begitu itu untuk MDKA. Secara technical daily, dailynya rusak, pantesan. Hati-hati nih buat kalian yang udah punya. Buat kalian yang udah punya barang MDKA ini, hati-hati, dia lagi di support ya. Jangan sampai jebol. Kalau jebol 2200 atau 2190, maka potensi turunnya dalam ini bisa ke 2150, 2100, bahkan ke 2000 lagi. Kalau saya pribadi lebih enak nunggu di 2000-an ya. MACD dan RSI nya pun rusak untuk MDKA. Seperti itu. Lanjut ada MPXL. Dia itu menguat 1% lah ya, anggap aja 1% ini untuk MPXL ini. Sepertinya potensi swing ini MPXL. Enggak, ternyata belum ya, belum. Tapi dia bagus kok, bagus. Dia masih punya target kenaikan ke 112, dan ini kalau ya minggu besok dia bikin candle hijau untuk MPXL ini cakep. Potensi swing dengan target kenaikan 110 dulu. Dia closing di 110 aja ini menarik kok. Menarik guys. Tuh kan. Secara technical daily pun dia menarik buat kalian yang belum punya barang. Ini akhirnya ya. Dari sekian banyaknya request teman-teman di grup ya, saya request kalian itu baru dapat satu emiten yang sedikit membahagiakan lah. Walaupun ini emiten lelet juga. Buat kalian yang belum punya barang, kali aja pingin nyari saham yang ramah jantung, ramah psikologi, MPXL ini cocok ya. Rekomendasi juga ini. Beli di 107 sampai 103, SL di 100 gitu ya. Target TP boleh di 110, 112, 115 atau 120, itu bebas ya. Yang jelas ini MPXL menarik. Menarik ini, menarik. Dia kalau udah ditembak ini meledak ini. Kalau udah ditembak ya, wah meledak asli. Nih seperti sebelumnya juga dia itu apa ya, sideways-nya lama ya, tuh kan. Tapi kalau udah ditarik itu meledaknya cepet dia.
Tuh di sini pun dia sideways lagi terus meledak. Wah, gurih, gurih. Nah buat kalian yang mau nyoba silahkan. MACD dan RSI nya MPXL dia resikonya rendah ya, low risk, boleh dicoba MPXL silahkan. Lanjut ada Smil, dia menguat 2,55%. Untuk Smil ini terus ya naik ya, dengan target itu 500. Smil ini target 500 lah untuk Smil. Udah ini nggak usah dilirik lagi, ini saham apa ini yang begini. Kita kan udah ngerekom Smil dari harga 200 tuh, dari harga 200 sekarang udah di 400, itu berapa persen itu, hitung sendiri lah ya. Untuk Smil itu dia masih punya target, dia nutup gap ini ya, nih nutup gap ini berarti sekitar 450-an target Smil itu, target Smil 450 ya. Buat kalian yang mau nyoba silakan aja, bebas, nggak ada salahnya kok. Targetnya 450 sampai 500 memang si Smil ini ya. Oke. Tapi kalau lihat dari MACD dan RSI nya, wah ini sudah melenceng dari ilmu saya ini. Ilmu saya itu udah nggak ada kenaikan kalau dari technical daily. Namun jika dari technical weekly, MACD dan RSI nya masih strong uptrend, strong kenaikan 450 sampai 480, bahkan sampai 500 pun bisa untuk Smil ya. Wait, kok kayak nggak cuma 500 ya, bisa lebih ini malah. Bisa lebih dari 500 malah, 550 ke atau 600 atau bahkan 700 bisa mungkin. Ini hanya firasat abal-abalku aja ya, tapi memang menarik sih, menarik ini. Coba ntar tanya istriku dulu ya, ini kayaknya bisa ini 500, 600, 700. Kalau 700 mungkin kejauhan ya, 550 atau 600-an mungkin target Smil ini. Itu analisaku kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk Smil memang menarik, tapi Bandar udah punya dari harga sini 200-an ya. Kalian kalau kena banting hati-hati aja ya, semoga aja nggak kena banting. Dan ini 1 2 3 4 5 6 7 candle hijau, udah 7 minggu dia membuat candle hijau, ngeri kan ya. Hati-hati, sekali dia bikin candle merah satu aja udah itu mati kalian dibanting. Tapi semoga aja dia ke 450 dulu, memang arahnya ke sana. Oke, itu saja untuk Smil dan ini menjadi penutup video kita yang keempat. Sampai jumpa lagi nanti di video terakhir.